Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang kita akan belajar matematika lagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat, namun tentang perkalian dan pembagian. Yang pertama, kita akan belajar tentang perkalian bilangan bulat. Apa itu perkalian bilangan bulat? Perkalian bilangan bulat artinya adalah penjumlahan berulang pada bilangan yang sama. Contoh, ketika kalian mendapat resep dari dokter, obat 3 kali 1 hari. Artinya kalian harus minum obat tersebut sekaligus 3 tablet atau 1 tablet 1 tablet. Yang benar adalah 1 tablet 1 tablet. Contoh, 3 kali 1 hari. Artinya berarti 1 tablet tambah 1 tablet tambah 1 tablet. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3. Jadi 1 kali 3 itu adalah 3. Nah, kalau diuraikan seperti ini. Contoh yang lain yaitu adalah 6 kali 5. 6 kali 5 ini jika diuraikan adalah 5 ditambah 5 sebanyak 6 kali. Tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Mari kita hitung. 5 tambah 5 berapa? 10. Tambah 5, 15, tambah 5, 20, tambah 5, 25, tambah 5 adalah 30. Seperti itu. Gimana kalau misalnya, boleh nggak Pak jika 6-nya itu sebanyak 5 kali? Hasilnya pasti sama. 6 tambah 6 adalah 12, tambah 6 adalah 18, tambah 6 adalah 24, tambah 6 adalah 30. Namun ini untuk yang 5 kali 6. 6 kali 5 dengan 5 kali 6 itu hasilnya sama. Namun jika diuraikan dapat artinya yang berbeda. Seperti itu. Jangan lupa kalian dicatat, ini adalah poin terpenting dalam perkalian, yaitu tentang tanda. Jika tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, hasil akhirnya adalah positif. Jika tandanya beda-beda, yang satu positif, yang satu negatif, atau yang satu negatif, yang satu positif, ini hasil akhirnya adalah negatif. Berikutnya, kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi pada perkalian. Salah satunya adalah yaitu komutatif. Komutatif itu A kali B itu hasilnya pasti sama dengan B kali A, dibolak-balik hasilnya pasti sama. Coba kita pakai angka ya. Contoh, jika A-nya 2, B-nya negatif 3, dimasukkan ke sini. A kali B berarti 2 kali negatif 3. Ini hasilnya pasti sama dengan B kali A atau negatif 3 kali 2. Hasilnya pasti sama. Tandanya ini kan beda ya. Tadi sudah dijelaskan, jika tandanya berbeda, hasil akhirnya adalah negatif. 2 kali 3 adalah 6. Negatif 6. Kemudian negatif 3 kali 2 adalah negatif 6. Nah, hasilnya sama. Seperti itu. Sifat yang kedua yaitu tentang asosiatif. Asosiatif ini jika angkanya ada 3. A kali B kali C. Ya, kalian boleh mengerjakan A kali B dulu, hasilnya berapa baru dikalikan C, boleh. Boleh juga A-nya disimpan dulu, yang dikerjakan B kali C dulu. Hasilnya dua-duanya pasti sama. Contoh, kita pakai angka. Jika A-nya 2, B-nya negatif 2, C-nya 4. Kita masukkan. A kali B berarti 2 dikali negatif 3. Kerjakan ini dulu, baru dikalikan C-nya berapa? 4. Ini akan sama hasilnya dengan 2 kali yang dikerjakan belakangnya dulu, negatif 3 kali 4. Nah, ini hasilnya pasti sama. Kita lihat. 2 kali negatif 3 adalah negatif 6 kali 4. Sama dengan 2-nya disimpan dulu, negatif 3 kali 4 berapa? Negatif 2, kali negatif 12. Negatif 6 kali 4 berapa? Negatif 24. Sama dengan 2 kali negatif 12. Hasilnya pun adalah negatif 24. Seperti itu. Yang ketiga adalah sifat distributif. Distributif di sini, Padim ambil contoh perkalian terhadap penjumlahan. Jadi ada perkaliannya, ada penjumlahannya. Contoh,
A dikali B tambah C itu bisa dikerjakan, boleh A kali B, kemudian ditambah A kali C. Ini hasilnya pasti sama. Kita pakai contoh angka. A kali A-nya itu adalah 2, berarti 2 dikali dalam kurung B tambah C, berarti negatif 3 ditambah C-nya adalah 4. Sama dengan, ini bisa dikerjakan juga dengan A kali B, berarti 2 kali negatif 3 ditambah A kali C, 2 kali 4. Nah, kita kerjakan ini 2 sama dengan kali negatif 3 tambah 4 adalah 1. Kemudian sama dengan 2 kali negatif 3 adalah negatif 6. Tambah 2 kali 4 adalah 8. 2 kali 1 adalah 2. Kemudian negatif 6 ditambah 8 adalah positif 2. Hasilnya sama saja. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah pembagian pada bilangan bulat. Nah, pembagian ini pengertiannya adalah pengurangan berulang. Kalau tadi perkalian, penjumlahan berulang. Kalau pembagian adalah pengurangan berulang oleh pembagi terhadap bilangan yang dibagi hingga tak bersisa. Maksudnya seperti apa? Contoh, 30 dibagi 5. Pembagian itu adalah pengurangan berulang. Jadi, 30 ini dikurangi 5. Dapat berapa? 25. Kurangi 5 lagi, dapat berapa? 20. Kurangi 5 lagi, dapat berapa? 15. Kurangi 5 lagi, dapat 10. Kurangi 5 lagi, dapat 5. 5 dikurangi 5 lagi, jadi 0. Sampai habis. Kita hitung 5-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi 30 dibagi 5 itu adalah 6. Seperti itu. Untuk pembagian, aturan tandanya sama seperti perkalian. Jika tandanya sama-sama positif, positif dibagi positif, atau negatif dibagi negatif, hasil akhirnya pasti positif. Nah, jika tandanya beda-beda, positif dibagi negatif atau negatif dibagi positif, tandanya beda-beda, hasil akhirnya pasti negatif. Langsung ke contoh soal. Di sini diketahui jika X-nya itu bernilai 5, Y-nya itu adalah 6, Z-nya itu adalah negatif 4. Pertanyaannya adalah tentukan nilai Y dikurangi Z dibagi X. Nah, ini caranya adalah hurufnya itu diganti dengan angka. Nah, ini hurufnya diganti menjadi angka. Langsung aja sama dengan Y-nya lihat berapa? 6. Berarti tulis 6. Dikurangi ya, lihat ini soalnya. Kurangi Z-nya berapa? Negatif 4. Negatif 4. Dibagi, kemudian bawahnya X-nya berapa? 5. Sama dengan, diuraikannya ke bawah ya. Nah, ini materi tentang penjumlahan dan pengurangan yang kemarin sudah diajarkan. Kalau misalnya negatif ketemu negatif atau negatif dan negatif adalah positif, jadi hasilnya jadi tambah 6 tambah 4 dibagi 5. Nah, kerjakan dulu yang atas dulu. 6 tambah 4 adalah 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 adalah 2. Selesai, seperti itu. Sekian materi hari ini, semoga dapat dipahami. Jangan lupa kalian harus sering berlatih dengan soal-soal yang ada di LKS, buku paket, atau soal yang Padi berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.